Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin mempresentasikan mengenai investment decision L Beauty Studio. Namun sebelum kami memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ainun Salsabila, lalu yang kedua ada Astriani Sijabat, lalu yang ketiga ada Oni Gabriel, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Eka Puspawardani. Baik, yang pertama di sini ada profil perusahaan. Salon kecantikan L Beauty ini merupakan salon kecantikan yang berdiri dari tahun 2020 hingga sekarang, yang diawali di Jakarta lalu pindah ke Bandung, tepatnya di Bojong Soang. Salon kecantikan KL ini berlokasi di Jalan Mangga 2, nomor 74, Dayakolot, Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Salon kecantikan ini dikelola oleh KL sendiri dengan bantuan 3 pekerja. KL juga merupakan owner yang sudah lumayan mengikuti perkembangan teknologi untuk salonnya sendiri. KL juga sudah memiliki kris, sudah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, sudah memiliki logo sendiri, sudah memiliki akun Instagram yang lumayan aktif, dan memiliki Linktree. Lalu yang kedua di sini ada tujuan perusahaan. Yang pertama adalah memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan. Lalu yang kedua mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan kecantikan. Lalu yang ketiga, tempat untuk mempercantik penampilan karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Baik, yang selanjutnya ada struktur perusahaan, di mana yang pertama terdapat owner atau KL sendiri sebagai ownernya, lalu KL dibantu oleh 2 helper dan 1 kasir. Baik, yang selanjutnya adalah produk perusahaan. Yang pertama, ada beauty treatment yang terdiri dari suntik dan infus whitening, IPL hair removal, dan sulam. Yang kedua, ada remove atau retouch eyelash dan lash lift. Yang ketiga, ada nail art yang terdiri dari nail art gel polos, add nail extension, dan remove atau retouch nail art. Yang keempat, ada package lebih murah terdiri dari paket pink, black, cantik, gelis, dual nail, dan mewah. Yang selanjutnya ada analisis yang terbagi atas 2 bagian, yaitu analisis pasar dan resiko. Yang pertama ada analisis pasar. Yang pertama ada permintaan dan kebutuhan. Permintaan untuk KL sendiri lumayan cukup tinggi dikarenakan berlokasi di sekitar Telkom University. Yang kedua ada penawaran. KL sendiri menawarkan harga mulai dari 30.000 hingga 1 juta rupiah yang termasuk terjangkau untuk anak mahasiswi Telkom University. Yang ketiga, waktu yang tepat. KL sendiri membuka usahanya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam, sehingga mahasiswi Telkom University fleksibel dan bebas untuk datang ke LBeauty. Yang keempat, ada pekerjaan konsumen. KL sendiri juga menilai dan meninjau harga berdasarkan pekerjaan konsumen di sekitar lokasi LBeauty seperti mahasiswi Telkom University ataupun pekerjaan kantoran. Yang terakhir ada perkembangan pasar. KL sendiri melihat perkembangan pasar yaitu Gen Z atau anak muda yang lebih senang untuk mempercantik diri mereka. Yang kedua ada analisis resiko. Yang pertama resiko pandemi. KL sendiri belum membuka tokonya pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, sehingga KL sendiri tidak terdampak oleh bahaya pandemi COVID-19. Yang kedua, risiko persaingan usaha. Seperti yang kita ketahui, persaingan usaha di Indonesia sangat ketat, sehingga eh, butuh menonjolkan diri pada bagian promosi promosi UMKM dan inovasi pasar. Yang ketiga, risiko keuangan. KL sendiri memiliki permasalahan dalam risiko keuangan, yaitu adanya perubahan harga pada bahan baku, naiknya anggaran, dan likuiditas. Yang keempat, risiko sumber daya manusia. Tentunya Pak, semua UMKM membutuhkan sumber daya manusia, sehingga LBT sendiri kompeten dalam meningkatkan dan improve para sumber daya manusia mereka dengan memberikan pelatihan. Yang kelima, risiko interupsi bisnis. LBT sendiri harus selalu siap sedia dalam menghadapi interupsi bisnis, yaitu seperti perubahan tren pasar di Indonesia. Yang terakhir, risiko regulasi dan hukum.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebentar lagi akan mengalami perubahan pergantian kepemimpinan baik pusat ataupun daerah, sehingga tentunya akan ada perubahan di kebijakan ataupun hukum sehingga LBT sendiri harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada estimasi biaya dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, di sini ada rincian dari revenue, COGS, gross profit, kemudian ada operating expense yang terdiri dari beban sewa, beban gaji, marketing, maintenance, total general cost, profit before tax, dan tax sebesar 10% per tahunnya. Kemudian ada cash flow. Bisa dilihat pada slide ada rincian dari estimasi biaya pada tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Next. Kemudian untuk tabel rekapitulasi, Salon L Beauty membuat atau membuka usaha di wilayah Bandung dengan initial investment 50 juta dengan tingkat bunga relevan 10%. Berikut dari analisa investasinya, yakni pada tahun 0 sampai dengan tahun keempat. Untuk cash flow, pada tahun 0 adalah 50 juta. Kemudian tahun pertama ada 15 juta 100 dengan akumulasi 34 juta 900 ribu. Kemudian cash flow tahun kedua 17 juta 200 dengan akumulasi 17 juta 700. Kemudian cash flow tahun ketiga 17 juta 250 dengan akumulasi 350 ribu. Dan cash flow tahun keempat 17 juta 150 dengan akumulasi 16 juta 800 ribu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari tabel rekapitulasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, di mana beberapa perhitungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada payback period, present value, dan net present value. Pada perhitungan payback period ini menggunakan perhitungan dari tabel rekapitulasi di mana tahun akumulasi berhenti pada tahun ketiga. Sehingga payback period ini membutuhkan waktu selama 3 tahun, 02 bulan. Lalu present value yang didapatkan berdasarkan perhitungan tabel rekapitulasi itu sebesar 52.691.141.32 rupiah. Net present value yang didapatkan pada tabel rekapitulasi tersebut merupakan hasil dari present value ditambah dengan cash flow tahun ke-0 dengan total yang didapatkan sebesar 2.691.141,32 rupiah. Lalu yang selanjutnya perhitungan yang perlu diperhatikan, yang pertama yang selanjutnya adalah profitability index atau PA, di mana perhitungannya menggunakan hasil present value dibagi dengan negatif cash flow tahun ke-0, sehingga yang didapatkan profitability index itu sebesar rasio 1,05. Lalu IRR yang didapatkan yaitu 12,41%. Dengan keterangan yaitu net present value kriteria positif, profitability index itu berada di posisi lebih besar daripada 1, dan IRR lebih besar daripada COC. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan perhitungan yang telah dilalui, maka dapat diketahui bahwa bisnis yang dijalankan oleh Salon L Beauty sudah layak sebagaimana mestinya. Hal tersebut diketahui melalui perhitungan payback period, net present value, profitability index, dan IRR yang sudah melebihi dari kriteria kapasitas yang telah ditentukan. Salon L Beauty dapat menjalankan bisnis dan meningkatkan kembali layanan yang diberikan agar di kemudian hari dapat meningkatkan profit yang diinginkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai investment decision dari Salon L Beauty. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.